Kali ini gue kedatangan seseorang yang setengah hidupnya menghabiskan waktu untuk mengenyam pendidikan di luar negeri. Especially di musik, dan kalau nggak salah terakhir gue dapat kabar sudah S3 di musik alias PhD atau mungkin DMA istilahnya. Pertanyaannya, ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Kita langsung ngobrol aja barengan sama Patrick Hartono. Welcome bro. Hai. Selamat datang di Terima Indo kasih Music banyak. Talk. Iya. Boleh lebih dekat ke Lebih dekat mikrofon. lagi. Oke. Mantap. Jadi Biar punya gimana nih? PhD tetap harus dikasih tahu dekat mikrofon tuh. Biar punya Exactly. PhD harus tetap dikasih tahu. Jadi gelar itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi gue kenal Patrick ini udah dari 2010 apa 11-an lah, lupa ya. Yeah. Pokoknya dulu gue kuliah musik, ngambil jurusan komposisi, dan beliau ini waktu itu lagi S2 ya? 2011-12an gitu. Iya itu, enggak, gue masih S1 tuh. Oh masih S1. Waktu lu konser tugas akhir, itu gue habis di drop out yang ketiga. Oh, drop out yang ketiga. Drop out Dari yang ketiga Belanda di waktu S1. itu. Iya, drop out ketiga yang di S1. Oke, dan Banyak akhirnya dan akhirnya sekarang lulusan S3. Iya, gue lulus S3 interaktif komposisi PhD dari University of Melbourne. Oke, berarti S1-nya lulusannya di mana? Gue lulus S1 tuh di Rotterdam Conservatory. Oke, Dan minornya itu di Institute of Sonology. Oke, itu berarti Iya. dua-duanya di Belanda ya? Dua-duanya di Belanda. S2-nya? S2-nya University of London. Ini yang mau gue pergi ngajar di sana. Oke, S2-nya di UK, di London, S3-nya di Australia. Dan akhirnya by next year ya? Iya, kontrak saya effectively start tuh 01/01/2024. Akan menjadi lecturer di University of London. Dan nggak ngajar musik. Nggak ngajar musik. Menarik nih. Yaitu ngajar? Computational art. Computational art. Di computing department. Di computing department. Berarti ibaratnya kalau di sini nih kayak di BINUS gitu, di IT gitu ya? Iya, tetapi computational art. Iya. Oke. Ini unik nih, ini obrolan kita mungkin ke depannya kali ya. Unik karena. Jadi dia computing department. Oke. Iya. Oke, jadi gini, sobat musik. Gua mungkin kalau di meja ini gua cetek lah ya. Gue cuma S1, dan kalau mau dibilang dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang ngedenger tentang kuliah musik itu kan masih banyak yang kayak, wih ngapain kuliah musik, mau jadi apa, dan kawan-kawan. Dan beliau ini sudah S3 bahkan. S3-nya juga bukan yang kayak, kalau kemarin gue sempat kedatangan tamu Pak Johannes. Iya. Beliau kan S3, S1, S2, S3 semua sama. Exactly. Piano performance. Nah lo boleh dijelasin gak, S1 lo berarti apa? Sama semua. Sama juga Sama semua. Computational art. Apa ini ya? dia yang menarik nih. Iya, S1, S2, S3-nya apa? Jadi begini yang menarik nih Bong. Jurusan gue tuh sebenarnya nggak bisa dikotakkan cuman belajar musik doang. Oke. Jadi ketika gue waktu S1, memang sekolahnya sekolah musik. Oke. Tapi yang dipelajari itu nggak pure semua musik. Karena gue specialize let's say di elektronik musik lah atau komputer musik. Oke. Jadi dari S1 itu memang fokusnya sudah elektronik musik, komputer musik. S2, ini yang berbeda nih. S1-nya kan konservatori atau akademi. Oke. Nah, gua mutusin ambil S2-nya tuh universitas. Oke. Itu tuh beda juga sistemnya tuh. Cara mengajarnya di kelas juga berbeda. Di S2-nya itu gua ambil Master of Music in Sonic Art. Sonic art. Ini menarik nih. Oh, iya. Iya nih, jadi kan ada sound, ada musik, ada segala macam ya. Iya. Sonic art itu lebih besar lagi. Jadi apapun yang berhubungan dengan kejadian fisika, bunyi sound itu, ngerti nggak? Jadi nggak sound art doang, nggak musik doang, apapun dalam lingkupan itu, dalam lingkupan auditori. Selama bisa terdengar. Selama bisa dipersepsikan. Oke. Ini menarik nih, karena kita sekarang mendengarkan hanya pakai headphone ya. Iya. Apakah ada bunyi-bunyian yang lain? Tentu saja. Cuman apakah itu cuma bisa dipersepsikan atau diproses dengan telinga, itu pertanyaan luas tuh. Oke, berarti
Itu nyambung ke filsafat atau? Exactly, ini yang Oke. menarik. Kemudian Iya. semua hubungan kampus itu, ilmu pengetahuan itu secara holistik tuh akhirnya. Oke, Menarik kan, men? dan S2-nya di itu Di belajar tentang Goldsmith, Sonic ya, Art. Sonic Art. S3-nya tentang? Nah begini, di S2 itu gue udah mulai establish project riset gue yang S3 ini. Di S2 gue itu tuh momen dimana lagi booming-boomingnya AI atau machine learning di musik. Which is itu tahun? 2017. Oke. 16 sebenarnya udah mulai booming tuh, cuman puncaknya itu 2017. Nah, kenapa kampus gue saat itu menjadi salah satu fokusnya? Karena orang yang nemuin software yang dipakai sama orang-orang lain tuh ngajar di sana. Oh. Dan kalau teman-teman pernah dengar ada Google Magenta, bisa di search. Kita salah satu kampus yang megang untuk develop itu. Google Magenta itu adalah synthesizer, kalau teman-teman main kayak VST gitu-gitu. Yang base AI itu dulu kampus kita yang ngejarin. Cuman, waktu itu Bang, ini yang menarik nih. Gue mengakui gue gak mampu. Karena pada fase itu hanya orang yang punya kemampuan matematika yang sangat sophisticated banget yang bisa terjun ke sana. Oke. Akhirnya gue terjun ke game technology. Oh ya? Game teknologi audio. Semua. Jadi interaktivitas audio dan visual dalam konteks game teknologi. Oke. Gua Wise gitu berarti sempat ngulik juga ya? kita harus buat ininya sendiri. Nah, yang menarik itu di S3 gue sebenarnya penerusan gitu. Jadi S3 gue tuh gue propose satu metode untuk compose dan menampilkan karya audiovisual di mana metode interaksi utamanya, kalau kalian main piano itu kan metode interaksinya let's say nekan touch tuh. Kalau ini enggak, ini dari gerakan tangan. Oke, kayak Theremin. Ini yang menarik nih. Nah, di Theremin itu kan ada gerakan tangan spesifik yang sesuai dengan mekanisme instrumennya kan. Iya. Nah, karena ini research, PhD, gue harus cari tahu dong maksudnya kayak gerakan tangan apa nih yang mau gue angkat dan lain segala macamnya. Dan itu waktu COVID, men itu keren, men. Jadi saya start PhD itu 3 minggu sebelum lockdown Melbourne yang hampir 2 tahun. Wah, itu frustasi. Untungnya saya ketemu tuh di wayang kulit. Jadi di wayang kulit itu ada satu spesifik, sebenarnya teknik bukan term yang tepat ya. Let's say kita gunakan teknik yang namanya sabetan. Sabetan itu adalah teknik untuk menggerakkan si wayang gitu loh. Oke. Jadi gue menganalisa tuh gerakan di sabetan, hubungan narasinya, ide yang mau diangkat. Terus gue develop satu sistem di musik di mana sistem ini itu akan mengenerate audio dan visual saat yang bersamaan ketika gesture tersebut dieksekusi. Ribet ya? Ribet. Pertanyaannya, ada duitnya nggak? Ada duitnya nggak? Yang pasti sih kontrak sudah ditandatangani ya Bapak ya. Cuman itu yang menarik Akhirnya ya. menjadi lecturer ya. Betul. Tapi gue juga nggak pernah menyangka sebenarnya sampai bisa. Tapi yang menarik itu yang barusan gue berusaha ungkapkan nih. Ada duitnya nggak sih kemudian sampai S1, S2, S3 gitu ya? Iya. Nggak ada. Nggak ada? Iya. Oke. Gua selama S3 itu full disupport sama kampus. Oh berarti scholarship. Stipend semua. Gua travel keliling seantero planet bumi ini kampus cover. Oh berarti bukan government back tapi kampus back. Iya, kampus. Dananya pasti dari mana-mana ya. Makanya gue nggak bisa bilang government. Cuman dana riset itu pasti dari mana-mana. Cuman memang kampus cover. Dan waktu master itu gue 50-50. Maksudnya menanggung 50%? Iya, 50%. Dan gue waktu itu udah ada karir lah gitu. Waktu gue S1 itu waktu gue S1 itu fase pertama orang tua gue masih mampu. Terus habis itu gue di drop out udah gak mampu. Jadi pas gue balik ke sana itu orang tua gue cuma bilang bisa ngirim uang rumah, sisanya orang gereja gue bantu. Oke. Dan basically nggak ada duitnya. Kenapa terus di sini? Iya. Apakah gue sering banget pengen mempertanyakan pertanyaan $1 juta ini sih ke orang yang, karena gue kuliah musik gitu ya. Dan gue sering lihat orang-orang yang ended up
lulus S1 di kampus lokal, mau keluar, pulang, mau keluar lagi gitu. Sebenarnya lu memang benar-benar cinta dan mau mendalami ini, atau lu mau kabur dari realita di Indonesia? Menarik. Gue akan jawab ini, tapi abis itu gue ada pertanyaan menarik juga buat lo. Oke. Ya gue jawab dulu yang masalah cintanya ya. Kalau lu ketemu temen gue, Rocky, Harry ketemu kemarin ya, yang pas pekan komponis ya. Ketemu. Mereka tuh adalah orang yang nemenin gue urus visa di kedutaan Belanda. Oke. Terus mereka nanya sama gue, kenapa sih mau pergi ngotot sekolah ini? Dan waktu itu tuh duitnya ya itu dari jual mobil Kijang gue. Zaman dulu tuh LGX tuh, gue ingat banget. Jadi itu duitnya untuk kesana tuh. LGX. Gue jatuh cinta bang sama sound. Oke. Wah, gue nggak jatuh cinta sama musik. Gue jatuh cinta sama sound. Contoh pas kemarin kebetulan gue diundang di acara di Bandung itu ya. Gue masih bisa mendemonstrasikan tidak stereo nih, tidak stereo. Binaural. Hanya mono. Mono. Nggak usah ribet tuh, ribet banget. Gue mendemonstrasikan hanya satu audio mono di 2 speaker, tapi gue bisa feel satu ruangan. Oke. Gue masih bisa membuktikan itu dan Berarti lo mengerti cara untuk mengisi ruangan itu melalui ilmu spasial ya? Dan bahkan bukan cuma itu bang, poin gue, excitement yang gue rasakan yang dulu gue jatuh cinta, itu masih gue rasakan kemarin di Bandung. Oke. Excitement, seberapa magicalnya sound itu tuh gue masih rasakan kemarin. Sebegitu cintanya gue kalau lo mau tahu. Oke. Berarti memang determination yang lo bangun waktu pas menuju S1 itu yang which is mungkin tahun sebelum 2010 bahkan. Iya, saya masuk UPH tuh 2005 sebenarnya. Oh sempet di UPH juga? Oh iya, saya drop out pertama tuh UPH dan basically guys, saya ini adalah murid yang paling bodoh dulu. Oke. Masuk tuh nggak bisa bahasa Inggris, bisa tapi patah-patah gitu ya. Terus saya tuh ingat banget tuh saya bilang saya masih mau bikin musik kayak John Williams gitu, diketawain gitu. Oh iya. Oh iya. At some Tapi sampai point, sekarang masih suka musik John Williams? oh men, kahitna aja gue hafal men. Oke. Apalagi John Williams. Oke. Berarti sebenarnya di luar dari hal yang mungkin lumayan tinggi secara edukasi yang dari tadi lo bahas. Lo datang ke festival buat joget nyanyiin lagu Kahitna juga sabi ya? Oh, gue masih datang. Okay. Kalau ada kesempatan gue akan datang. Tunggu, gue jawab pertanyaan kedua tadi itu, yang masalah pulang apa enggak. Begini nih, Bang. Setiap orang boleh punya ini ya landasannya dia kenapa nggak mau pulang ya. Cuman gue tuh setelah S3 gue, alasan gue nggak pulang tuh karena gue tahu diri. Gue tahu diri banget bahwa bidang gue nggak dibutuhkan mungkin saat ini di sini. Jadi gue nggak mau mengulang satu kesalahan yang sama. Ini gue harus hati-hati di ngomongnya ini. Yeah. Mungkin beberapa orang-orang yang sekolah di luar, waktu dia berangkat gitu ya, dia sudah berpikir bahwa di sini ketinggalan nih, di sana tuh maju tuh. Jadi gue mau kesana belajar. Habitnya begitu. Oke, gue juga dulu gitu ya. Gue juga dulu gitu. Cuman at the end of the day waktu gue selesai S3, gue coba refleks semua ke belakang dan gue lihat semua perkembangan musik sekolah di Indonesia. Dan gue sampai di poin dimana lu egois banget punya gelar tinggi-tinggi, lu pulang terus lu mau bilang lu pada salah semua, lu ketinggalan semua, yang benar tuh kayak gini. Karena once gue begitu gue akan minta acknowledgement dan segala macam. Ada kampus bahkan berani, let's say bayar gue nominal sekian. Cuman gue bilang, ini bukan permasalahan nominalnya. They are not ready for this. Itu sebenarnya. Jadi saking cintanya sebenarnya gue, dan gue harus bisa menerima kenyataan bahwa memang ini nggak dibutuhkan nih bidang kayak gue. Ini kita ngomong dari awal, teman-teman mungkin bingung nih, ini orang ngerjainnya apa sih gitu. Kayak gitu kira-kira. Iya. Tapi kalau menurut lo sendiri, sikap atau kondisi belum butuh terhadap informasi yang baru atau teknologi atau apapun itu karena ignoran atau karena memang belum nyampe? Itu dua hal yang berbeda ya. Enggak. Karena itu ignoran itu sebenarnya udah nyampe,
tapi gue nggak mau tahu. Menurut Iya. gue it ends here. Iya. Atau oh this is enough. Kita Iya. cuma perlu mengembangkan ulang dari Iya. begini-begini aja. Iya. Atau sebenarnya sorry mas boleh diulang lagi gitu. Oke. Sebenarnya belum ngerti gitu. Jadi memang harus dibenerin dari bawahnya lagi gitu. Oke. Atau gimana menurut lo? Ini yang menarik nih. Gue tadi barusan aja WhatsApp di grup nih. Grup-grup biasalah gitu. Grup seniman ya. Jadi gini nih Bang. Dan entah kenapa topiknya sama. Jadi ignoran itu bagian daripada self defense mechanism. Oh, oke. Ignoran. Ada lagi yang namanya psikologi self defense mechanism. Itu ada juga yang kayak lo peralihan itu juga self defense mechanism. Jadi itu tuh sebenarnya hasil daripada insecurity terhadap satu hal yang baru yang kita ternyata nggak bisa mengerti, cuman egonya take over duluan. Oh, oke. Gitu. Teman-teman baca sendiri Friedrich Freud kalau nggak salah. Jadi kita harus mulai belajar juga memberikan informasi yang benar. Iya, iya. Nggak cuman bacot doang. Itu bahaya Iya, juga men. iya, Zaman iya. sekarang ingat adik-adik semua apa yang saya omongkan Google dan search. Iya, iya. Ingat itu baik-baik. Kita patahkan semua ini, oke? Ya kan? Iya, Bener iya, nggak? Ya kan? Cuma ngomong nggak. Google search. Kalau saya salah ngomong, tegur saya di Instagram. Nah ini yang menarik nih. Si yang terakhir itu lebih bagus sebenarnya. Gue lebih milih belum nyampe tapi dia mau terbuka. Iya, iya. Dan itu susah banget di sini. Berarti kalau menurut lo sekarang ignorant atau belum nyampe sebenarnya? Belum nyampe tapi mereka tuh karena tidak punya referensi informasi tentang apa yang terjadi di luar, jadi ignorant. Oh, oke. Hal yang sering gue pakai kalau lu lihat, kadang-kadang gue kalau udah bete di Instagram itu gue kirim link biasanya itu. Link yang gue kirim itu adalah Daniel Kruger Effect. Oh, tahu kayaknya itu. Ya, lu tahu segini, lu sudah merasa lu bisa semua. Iya, iya. Itu banyak sekali terjadi di sini. Gue juga kadang-kadang kayak begitu, cuman perbedaannya sama tadi gue bilang sama lo. Gue conscious tuh bahwa wah gue kayaknya udah mulai so tahu nih. Kayaknya ntar dulu deh. Gue harus baca dulu deh. Gitu. Mungkin tapi the problem yang terjadi di society sekarang ya, di mana kita sangat free untuk bisa mendapatkan informasi dari manapun. Gue bilang free sebenarnya free tanda kutip lah ya. Yeah. Kita tetap harus purchase mobile data, kita harus tetap punya smartphone, kita harus betul. tetap punya apa. Tapi sebenarnya itu kategorinya udah free lah, karena Gue setuju. murah lah. The problemnya menurut gue adalah memang kadang orang nggak ada filternya itu loh. Ketika kayak misalnya nih bokap gue atau nyokap gue gitu ya melihat ada orang yang dandanannya bagus, Oke. terus bikin video kayak tahukah kamu bahwa pisang yang kita simpan dalam cara seperti ini bisa baik untuk apa-apa gitu. Terus di-share tuh video ke grup keluarga Ya, misalnya. grup keluarga sering tuh. Terus atau misalnya tahukah kamu cara menyimpan buah yang baik dan benar? Terus kayak dikasih apalah plastik, dimasukin apa, di blow apa yang aneh-aneh gitu lah, gue pernah lihat gitu ya. Iya. Terus gue pernah pas lihat, gue kayak jujur aja gue pribadi waktu pas gue lihat orangnya representnya bagus, followernya gede, gue hampir percaya dengan gampangnya gitu. Exactly. Dan orang tua gue yang mungkin juga udah share itu di grup WhatsApp, mungkin lebih percaya lagi daripada gue, makanya Exactly. yakin, ini kayaknya anak gue perlu tahu nih. Exactly. Nah, jadi kayaknya tuh packaging yang diajarin lagi-lagi sama content creator yang lebih sukses dari si Exactly. dia Yeah. adalah mengajarkan apa? Guys, this is what I do to make your own way to your success in social media. First, diajarin cara bikin premis yang bagus. Akhirnya gara-gara si content creator yang ngajarin tentang buah ini diajarin sama content creator yang ngajarin konten. Akhirnya itu dia menjadi jago buat ngejelasin yang sebenarnya mungkin dia taunya dikit. Iya. Nah itu yang sempat terjadi juga di banyak channel-channel YouTube yang faceless. Iya. Yang tidak ada wajah tapi Iya. ada suara. Iya. 5 hal yang kamu perlu tahu. Nah orang Iya. tuh bener-bener banyak banget yang nonton Sorry dan Bang, share itu kalau tidak ada wajah tapi ada suara itu namanya acousmatic sound. Acousmatic sound. Iya. Oke. Jadi ada sumber bunyi, namun kita tidak bisa benar-benar mengira apakah benar sumber bunyinya ini adalah A. Iya. Itu cara Pythagoras ngajar tuh, acousmatikoi namanya.
Sorry Oke. gue potong aja sih. Gak apa-apa. Jadi gue berpikir itu sih kayaknya problemnya. Kalau gue Karena memang orang taunya sedikit tapi langsung bisa jadi pengajar. Nggak usah jauh-jauh deh. Lo lihat aja acara-acara. Ini gue nggak bermaksud buat nyinyir ya, tapi emang fakta lah. Lo lihat aja acara-acara conference, talk show apapun itu deh. Nah, banyak tuh yang topik A, topik B, topik C. Talk shows ngundang A, B, C. Terutama mungkin topik-topik yang masih baru lah sosial media. Nah itu kan yang diundang kadang-kadang they don't really know how they get there. Betul. Mereka hanya suka ngelakuin, tiba-tiba nyampe ke situ kan. Betul. Jadi waktu pas di panggung saat sharing, gue juga nggak pungkirin gue pernah di tahun 2015 gitu. Lu bayangin gue baru mulai jadi content creator setahun kurang. Gue diundang ke Surabaya buat talk show tentang content creator. I know shits. Nah ini yang menarik nih, kata kunci yang menarik. Gue nggak tahu apa-apa tapi gue suka ngelakuin tiba-tiba rame nih. Akhirnya yang gue lakuin apa? Gue sharing apa? Kalian harus semangat guys. Pokoknya selalu lakuin apa yang suka. Jangan patah hati. Lu pasti bisa. Buset deh. Ini menarik tuh. yang lu bilang barusan tuh sebenarnya kata kuncinya. Kata kuncinya itu. Jadi gini bang. Pertama-tama gue kembali dulu tadi yang lu bilang masalah kita udah nyampe atau ignoran ya. Gini, kita harus lihat dulu konteksnya ini dalam masalah sharing pengetahuan atau kampus. Yang gue jawab tadi itu lebih ke kampusnya itu. Tapi kalau information itu berbeda. Everyone deserve information dan knowledge gitu ya. Itu gue menunjung tinggi itu sekali. Dan makanya sampai detik ini tuh gue bersedia memberikan kelas nggak dibayar pun gue nggak masalah. Nah ke pertanyaan yang berikutnya tadi ini yang lu bilang. Gue berusaha untuk melihat lebih objektif dulu nih. Kalau konteksnya itu untuk konten kreator yang ada tujuan let's say financial profit di belakangnya, buat gue itu berhasil mereka. Dan gue nggak mempermasalahkan itu. Cuman gini nih bang, kita pakai ilustrasi yang simpel supaya teman-teman bisa ngerti ya. Waktu lu dipanggil ke Surabaya, lu bilang lu let's say baru awal-awal gitu ya. Gue tuh punya keterbatasan. Jadi di atas gue tuh tetap akan ada orang lain lagi yang lebih hebat lagi. Yang jadi masalah kalau gue perhatikan di sini, terutama karena gue tetap selalu berhubungan dengan beberapa kampus-kampus di sini dan teman-teman dosen. Mereka lupa bahwa setiap tubuh tuh ada fungsinya masing-masing. Tangan tuh ada fungsinya, telinga tuh ada fungsinya, mata tuh ada fungsinya, ini ada fungsinya. Gua akan mulai ngajar di London ini, gua ngajar master. Gua ngajar S1. Tapi bukan berarti orang yang ngajar S1 itu gak pintar. Tapi setiap orang sudah punya teritorinya sendiri-sendiri. Permasalahan di Indonesia itu, kalau gue perhatikan terutama di pendidikan musik, situasinya tuh agak rumit. Pertama tuh dari pengertian kampus sendiri mengenai bagaimana kita mau develop ini jurusan, itu juga buat gue ada sedikit bukan tidak tahu, tapi tidak ada komunikasi antara semua ini orang, ngerti nggak? Semua nggak mau merendahkan ego dulu, terus kita ngobrol nih. Itu gue lihat tuh belum nyampe di fase itu tuh ya. Nah, tapi salah satu yang gue perhatikan yang dalam konteks ngajar, karena kan ngomongnya masalah ngajar tadi itu ya. Jadi gue tuh sampai baca bang, kira-kira sudah hampir semingguan ini mengenai aktualisasi diri. Jadi manusia itu selalu punya, manusia itu selalu butuh untuk mengaktualisasikan diri. Ini adalah tempat lu aktualisasi, ya kan? This is Bong, this is my place, you come, I do my own stuff. I get acknowledged, ya kan? People appreciate me. Di musik, karena itu seni ya, jadi ini memang agak sedikit unik dan sensitif, ngerti nggak maksud gue? Kayak kita buat karya, kita mau dong dikenal dan lain segala macamnya ya. Nah, kalau sampai misalkan dosen tidak bisa mendapatkan beberapa hal-hal di aspek-aspek ini, let's say di dalam kampus, itu secara tidak langsung unconscious bisa membuat mereka jadi negatif tuh. Gue perhatikan tuh banyak sekali. Dan hal yang menarik yang tadi masalah si knowledge itu, akhirnya mereka lupa bahwa mereka mungkin bukan kepala, tapi mereka tangan. Lu ngerti nggak? Yang jadi kacau itu selalu adalah tangan mau jadi kepala, kepala mau jadi tangan, kaki mau jadi ini dan kita nggak saling support.
Karena di dalam kampus itu semua harus saling support tuh. Nah, kurang lebih kayak begitu jawaban gue untuk itu. Jadi banyak hal yang mereka coba ajarkan kalau gue perhatikan, itu sebenarnya mereka nggak tahu. Tapi mereka tahu banyak sebenarnya di bidangnya mereka. Karena teaching itu nggak semua langsung ngajar sampai atas kan. Lu bilang kata kuncinya tadi gitu loh, I have no idea. So what I did back, I just share. Iya, itu lu share apa yang lu tahu kan. Itu harusnya kita mengajar. Ngerti nggak? Ini bukan masalah kemudian ngomong topik yang keren, yang terkesan kontemporer, filosofikal. Lu ngajar, nggak. Ngajar apa yang lu tahu. Karena setiap orang punya ininya masing-masing. Iya. Ya. Jujur, gua mungkin tidak jago untuk ngajar yang S1. Pusing pala gua kalau untuk terangin lagi yang fundamental sekali. Iya. Nanti orang nanya lagi kayak kenapa ada inversi chord gitu ya. Pusing juga ya. Kenapa paralel tidak boleh? Gua hampir lupa itu. Apa namanya paralel? Fifth. Guys, saya masih bisa guys. Aduh. Benda paralel fifth itu kalau ada jarak 5 yang lanjut ya. Ya lanjut ya. Oke. Nah, dari lu sendiri sekarang melihat landscape di Indo ya. Sebenarnya kita kan udah lumayan umum ya kuliah musik. Nah, itu yang menarik. Kalau dulu kan mungkin zamannya gue kuliah musik tuh opsinya kayaknya nggak sampai 10. Iya. Sekarang kayaknya more than 10 I guess gitu. Ada kampus musik ya. Atau bahkan ada universitas yang ada musiknya gitu. Dan betul. even musik sendiri sekarang juga you can choose between music as music atau music as sound. Karena ada beberapa juga kayak ada anak magang di kantor ini juga yang baru masuk berapa bulan lalu dan dia ambil di SSR apa SAE deh gue lupa. SAE ya. Dan itu bidangnya di sound engineering or sound whatever. engineering. Ya, memang benar-benar menciptakan the next generation of industry worker lah. Nah itu kata kuncinya kemudian saudara-saudara. Iya. Jadi tadi gue juga penasaran lo bilang ini sih. Lo S1 di konservatori tapi S2-nya di universitas. Iya, berbeda. Kalau di kita yang setahu gue sih kayak nggak ada bedanya. Oh beda, bedanya berbeda sih? jauh sekali. Universitas dan let's say konservatori itu akademi itu berbeda. Kembali dulu tadi yang tadi itu ya, yang lu bilang masalah si kampus musik ya. Iya. Berdasarkan observasi gue yang terus ngobrol-ngobrol sama mereka baik di grup dan gimana-gimana gitu ya. Tetap polarnya masih ada 2. Jakarta dan Jogja. Oh. Tetap polaritas utamanya itu 2 itu. Tapi yang semakin unik itu adalah semakin banyak kelompok eksperimental yang underground. Dan itu gue senang banget semakin berwarna. Nah kembali tadi itu yang lu bilang apa namanya itu tadi pertanyaannya sorry. Soal akademi dan konservatori. Iya gini. Rata-rata orang kalau belajar musik, kalau lu perhatiin gitu ya, mereka pengen kerja konservatori dulu. Lu lihat deh kalau gue mau ke Jerman tuh semua Hochschule itu konservatori, level konservatori. Iya. Kenapa? Karena di sana kita diajarkan fundamental dasar dan praktikal skill. Kita nggak ngomong banyak teori. Oh, oke. Ya. Jadi itu memang lulusan sana tuh disiapkan untuk masuk tanda kutip yang kalian bilang industri tadi. Cuma yang menarik begini, dengarkan gue baik-baik. Teman-teman dengerin saya. Di sana kampus sadar bahwa untuk bisa mempersiapkan mahasiswa terjun ke industri, mahasiswa ini harus disiapkan oleh knowledge yang sudah melebihi fase industri saat itu. Jadi orang di-push forward gila-gilaan di sana. Oh, berarti ibaratnya standar industri 10, lo kuliah disiapin buat jadi 11 atau 12. Oh ya itu tujuannya dong. That's the point of going to college and pay certain amount of money. Buat gue pribadi paling tidak. Gitu kan? Iya dong, kalau maksudnya ngapain, kalau itu mah Google aja, seperti lu bilang tadi itu. Oh, kalau bisa jadi 10 ngapain kuliah gitu. Betul. Ya? Teman-teman, zaman waktu saya dulu ya, ada satu tempat yang sangat fenomenal yang saya juga nggak nyangka kenapa saya bisa kesana, namanya Irekam. Dulu kita kesana ya teman-teman. Itu di Paris kan ya? Paris, teman-teman bisa Google, itu tempat yang sangat luar biasa. Dan saya masih sering kesana.
Di sana dulu itu Bang, kita ke sana karena ada beberapa software, hardware mungkin iyalah karena itu fasilitas ya. Software yang nggak bisa diakses. Sekarang lu bisa download semua software ini. For free? Iya. Oh, berarti jatuhnya freeware gitu. Open source whatever they call. Open source. Cuma yang jadi menarik itu adalah kenapa juga nggak banyak orang maju-maju. Orang sudah softwarenya udah gratis dan lain segala macam kan. Gue baru tahu juga hari ini sih. Oh iya. Basically ada satu komponis muda Indonesia yang gue sangat menaruh harapan di dia, namanya Dion. Dia di UC Berkeley. Dia tanya sama saya perlu nggak ke IRCAM? Saya bilang begini, mau ngapain ke IRCAM? Orang lu udah UC Berkeley kok. Apa karena romantisme masa lalu bahwa IRCAM itu keren dan gue butuh kesana untuk punya acknowledgement? Ini yang menarik nih. Enggak, lu bisa download software. Bahkan ada banyak lagi institusi sekarang yang sudah memberikan software, misalkan teman-teman mau tahu kayak software untuk spasialisasi sound 3 dimensional itu udah gratis banyak banget. Gitu. Nah kembali tadi yang masalah universitas gitu ya. Kenapa gue mau ke universitas waktu master? Karena gue mau lebih banyak belajar mengenai knowledge-nya. Jadi pas gue di universitas nih Bong ya. Misalkan waktu gue di konservatori, gue belajar misalkan bagaimana cara buat sound synthesis. Di akademi itu diajar sampai detail banget. Semua itu tutor. Tutoring tuh. Langsung tutor nih. Ini caranya begini, lu buka begini, caranya begini, sambung ke sini, bunyi begini. Universitas enggak. Diajarin why-nya? Bukan cuma why-nya. General logic-nya. Oh, oke. Oke. Ada kelas-kelas lain non musik juga ya? Pilihan. Oh, pilihan. Nah ini yang menarik. Jadi S2 gue itu kan musik ya. Dan ini basically kan tempat yang gue akan kerja itu tempat gue S2. Tapi dulu kelas kita di musik itu sama kelas di departemen komputer tuh integrate. Oh, oke. That's why akhirnya lo mengajar computational art. Iya. Itu yang menarik sebenarnya. Pakai software apa aja? Nah, kalau di sana. Ini yang menarik. Di musik departemen sebenarnya nggak ada satu persyaratan harus software spesifik ya. Cuman kalau yang di musik departemen, meskipun mereka juga masuk ke dalam ranah komputer, programming segala macam, mereka masih tanda kutip oke pakai software yang lebih user friendly. Max itu kita consider user friendly. Max MSP. PD itu kita masih consider user friendly. Oke. Kalau teman-teman mainan Ableton, di situ ada Max for Life. Nah, Max for Life itu sebenarnya adalah bahasa yang dipakai untuk buat plugin Max for Life. Nah, Ableton itu sendiri sebenarnya adalah live setup sistemnya Robert Henke. Terus dia propose berdua sama Herald. Terus mereka propose ke company, kita harus bikin yuk versi software jadinya. Jadilah itu. Nah, jadi Ableton dulu itu sebenarnya Max MSP Patch. Oh. Gue tahu ini karena pas gue di IRCAM, supervisor gue tuh Robert Henke. Dan dia adalah co-foundernya. Iya, dia sama Gerard. Herald. Gitu. Nah, kalau di computing department, karena kita computing guys, jadi kita berharap untuk ngajarin orang tuh code base. Wow. Ini yang gue penasaran cuma, jadi kalau misalnya kita bicara dari sisi akademisi, banyaklah orang yang suka musik dan pada akhirnya memilih untuk, kayaknya gue pengen deh belajar musik sampai ke jenjang S1 gitu ya. Lalu dia akan menemukan cabang bahwa ada serious music, yang which is yang dari tadi lu bahas, sama ada entertainment music. Entertainment music itu mungkin kayak contohnya ada temen gue yang pada akhirnya ke US, dia ambil ke Full Sail, dan dia ngambil, gue lupa bidangnya apa, tapi tamu-tamu yang datang aja, yang guest lecturer yang datang tuh sound engineer film Hobbit, terus ya pokoknya industry players. Diundang ke kampus buat ngasih pembicara dan kawan-kawan. Nah sementara kalau lu kayak sisi yang satu lagi nih, yang which is lebih ke inventor kalau gue lihat ya, lebih ke menciptakan menarik breakthrough dan kawan-kawan nih. Menurut lo yang kayak lo gini banyak gak sih di Indo? Ini yang menarik yang sebenarnya mau ngedalaminnya sebenarnya lebih ke penciptaan gitu. Iya, ini menarik. Atau riset. Gini, biar teman-teman nggak bingung, satu hal sebenarnya yang supaya kita sama-sama satu page dulu. Menurut lo kalau orang jadi dosen musik itu persyaratan utamanya apa? Feel free. Kalau dosen S1 harus S2.
Oke, berarti lu lihat persen administratif. Iya. Oke, gue ganti. Oke. Persyaratan untuk menjadi dosen pintar. Ya, pintar tuh broad ya, broad banget tuh. Sudah merilis jurnal. Kentut. Sorry guys. Gak apa-apa, nanti. gak apa-apa. Hehe. Gak apa-apa, kentut masih aman kok. Kentut masih aman lah ya. Masih Ada aman. ini ada hierarkinya ya. Ada hierarki Oke, sumpah berarti kentut serapah aman di lah. sini. Oke. Oke, terus Bang, apa nih Bang? Apa ya? Gimana nih? Jujur aja waktu pas dulu gue ngampus, gue nggak punya benchmark apapun terhadap dosen-dosen. Iya. Cuma gue melihat lebih ada sinarnya lah. Kalau seorang dosen itu bilang gue S3 gitu ya, terbuka. Iya, lebih ada merpati sinarnya. turun gitu. Gila. Lebih ada sinarnya ketika secara administratif dia bilang gue S3. Satu. Yang kedua, lebih ada sinarnya juga kalau dia misalnya nggak sampai S2 bahkan S1. Tapi ternyata di industri sangat dihormati. Oke, ini namanya menarik. harum gitu loh. Menarik. Berarti kan ada dua pembuktian nih. Kalau yang si S3 yang membuktikan dia layak adalah akademi-akademi yang sudah dia lewati. Iya. Kalau yang industri yang membuktikan adalah masyarakat. Oke. Ini saya kasih. Jadi dua-duanya bersinar tuh. Nah, ini saya kasih rahasia nih guys. Gimana? Jadi waktu saya dapat tanda tangan kontrak di Goldsmith ya, itu S3-nya tuh belum official bisa gue pakai tuh. Oi, kenapa gitu? Karena Australia sistemnya beda dan winter summer-nya kan beda kan? Oh, oke. Ya kan? Nah, tapi kan tadi gue bilang gue ngajarnya master tuh. Master dan S3 gue ngajarnya. Jadi waktu gue ngelamar sana, gue ngelamarnya pakai jasa apa? S2. Dan diterima. Nah, begini yang menarik. Karena gue jujur pribadi ya, gue kurang srek kalau orang mikir soalnya gue tuh akademia. Jadi begini, persyaratan utama, gue ngomong komposisi kan, kita belajar komposisi. Persyaratan utama lu mau diterima di kampus, let's say kita lihat di luar ya. Dan sayoknya juga di sini begitu, untuk ngajar komposisi, lu udah harus rock and roll, man. Wait. What do you mean by lu harus rock and roll? Jadi gini Bang ya, waktu gue nanya sama temen gue yang udah ngajar duluan di Goldsmith gitu ya, mereka bilang kalau kita nggak pernah dengar namanya ini orang di bidang ini, kita udah nggak mau lihat dia punya lamaran. Oh, berarti harus proven. Anda harus praktisi. Oh, oke. Berarti lebih yang poin 2 tadi gue ya. Oh iya, Lebih harus proven di masyarakat ya. gua bukan cuma masyarakat, di bidangnya terutama. Industri mungkin di masyarakat gitu ya, terutama di bidangnya. Lu gini ya, Gimana cara lu mengetahui orang itu sudah proven di bidangnya? begini. Biar lebih gampang dan lebih down to earth. Tadi lu ngomong ada PhD dan ada DMA. Tahu nggak perbedaannya apa? Kayaknya yang satu membuat riset ya. Simpelnya gini guys, PhD itu masih ada beban-beban lama tentang riset dan dari berbicara dalam konteks teori dan filsafatnya. DMA itu betul-betul praktikal. Jadi kadang-kadang kalau orang nggak ngerti detail dia bilang gampang nih, masuk aja nunjukin musik atau main. Kagak men. Kagak men. Justru yang begitu tuh ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena yang assess lu tuh maestro di bidangnya. Oke. Semua profesor yang assess, contoh misalkan yang gue tahu temen gue Piawat yang barusan selesai di Cornell, itu semua yang assess dia itu adalah maestro di bidangnya. Orang yang sudah naun sekali di bidangnya. Kayak begitu kira-kira. Begitu juga gue. Gue at least selama kurang lebih sekitar 14 tahun ini, gue sangat aktif sekali di bidang ini. Dan buat gue itu adalah persyaratan kalau mau jadi dosen. Dan belum tentu juga dia bisa ngajar yang baik. Itu conversation yang berbeda tuh. Tapi at least ketika lu mau masuk kampus dan lu mau share informasi, lu tuh sudah betul-betul adalah sosok yang katam sekali dengan hal itu. Oke. Nggak bisa receh-receh. Berarti memang benar-benar kompetensi. Iya. Berarti ujinya itu adalah uji kompetensi dan gabungan antara uji kompetensi dan background check kali ya? Iya, background check pasti. Maksudnya yang kompetensi tentu saja di science mereka mungkin dari jurnal dan publikasi gitu ya. Tapi kalau di musik itu agak unik. Karya lu udah sampai mana, lu pernah jadi apa, lu diundang mana dan lain segala macamnya. Jadi tetap itu adalah base kompetensi. Dan ini sebenarnya situasi yang buat gue jujur memperhatinkan sekali di kita. Gimana tuh?
Jadi menyambung sama yang lu bilang awal tadi itu ya, masalah lu bilang waktu gua tuh diundang ke Surabaya, gua belum ngerti apa-apa dan lain segala macamnya. Kebanyakan memang situasi itu dihadapkan karena tidak ada orang gitu. Mungkin agak sedikit naif sekali, tapi yang punya S3, fokus dari S1, S2, S3 di bidang gua, tinggal gua nih. Ada satu orang lagi gua buat Komsel. Karena ada tertulis 1-2 orang berkumpul di situ aku ada. Gue serius men. Ada satu orang lagi nih S3 di bidang orang Indonesia. Gue buat Komsel sama dia tuh. Gue kesepian. Sangat kesepian. Sangat kesepian yang luar biasa. Karena di region kita pun gak ada tuh. Ada satu barusan dari Malaysia temen juga, cuman dia nggak fokus tuh, maksudnya yang fokus betul-betul konsisten terus keluar, ada conference dia keluar, ada apa dia keluar dan segala macamnya. The very important question for this, lu dapat duitnya dari mana untuk menjalanin itu semua? Burung pipit saja dipelihara. nggak gini kan, dengerin baik-baik ya. Karena barusan lu bilang gini lah, let's say the yang on ground fact dulu ya. Ayo. Kampus bisa ngasih grant misalnya, tapi harus either you harus super smart atau memang super extraordinary lah. Kalau memang enggak, tadi 50-50 gitu ya. Dan misalnya pun kampus kasih grant, let's say kita ada kebutuhan lah, mau ngapain, mau A, B, C, dan kayak lu sekarang udah menikah. Itu kan semuanya pada dasarnya akan bermuara lagi ke kebutuhan hidup dalam hal yang paling fundamental, sandang pangan papan. Oh iya, makan. betul. How do you make a living? Oke, menarik. Kita ngomongin konteks gue S3 aja dulu ya. Boleh. Sama mungkin abis ini gue akan jawab. Tadi kan lu nanya sama gue ada benefit finansialnya nggak sih kayak belajar bidang gue gitu ya. Nanti gue akan jawab itu. Kalau di S3 gue ditanggung. Oke. Oh iya, gue ditanggung. Dan sampai kemana aja? Gaji per bulan let's say. Selama waktu belajar? Dikasih Bahkan gaji? ini gue jujur ya. Saya coba dong di-spill kakak, gajinya berapa nih dikasih? Nih gue tunjukin lo aja, gue baru dikasih duit lagi sama kampus. Dan gue sangat grateful banget sama kampus gue. Gue tuh udah mau selesai pun, tiba-tiba dia bilang gue dapat segini. Dear Patrick, congratulations. Saya dapat We are $8,600. pleased to advise that after the panel assess your application, you have been awarded a Faculty of Fine Arts and Music Completion Scholarship 2023 to the value of $8,600 US. Itu berarti hampir 86 juta. Wow. Nah, ini bahkan sudah mau selesai. Iya, udah selesai bahkan. Udah selesai. Udah submit semua. Cuman kan masih ada proses administrasi itu. Dia ngasih ini dengan harus ngapain? Nggak ada. Berarti lu pakai buat mabok juga bisa ini. Gue udah bertobat. Ini dipakai buat beli Nintendo Switch juga bisa ya? Bisa. Nah itu gue bisa minta ke kampus. Gue minta VR untuk bahan riset. Gue minta beberapa PlayStation yang gitu-gitu 5 lah. bisa gitu. Kalau gue bisa memasukkan itu sebagai salah satu peralatan yang dibutuhkan sekali untuk riset bisa. Nah yang menarik tuh gini nih Bang ya. 8.000 itu kan yang dadakan ya. Kalau yang monthly-nya emang dikasih berapa? Monthly gue S3 tuh jadi itu naik terus progresif. Kayak gaji juga. Tahun pertama, tahun ketiga beda. Gue ingat tahun ketiga gue per bulan itu bisa dapat 2.000, hampir 3.000. Itu sebelum gue ngajar. Dan 3.000 itu tidak diaudit, diakses apapun, lu mau pakai buat apa terserah gitu. Kasih aja. Itu dijual kayak misalkan kemarin gue ke Harvard itu keluar tuh uang. Dan uang itu dapat, kuliahnya gratis. Iya, kuliahnya ditanggung. Rumah kan gue harus dari gaji gue kan. Oh, berarti you find a place to rent dari uang segitu. Iya. Dan bukan cuma itu juga Bang, ada beberapa fase di mana pas gue lagi nggak ada jam ngajar, gue kerja di gudang. Oh. Ada di TikTok saya guys, lihat tuh saya lagi gudang. Maksudnya lo ada side kerja job gitu? Ya, dan buat gue itu fine karena that's how we live gitu loh. Kalau boleh tahu kerja di gudang karena memang lu ngerasa kurang atau ada sedikit permasalahan di kampus. Oke. Iya.
yang lu emang harus do extra miles untuk Iya, bisa. kata kuncinya tall poppy syndrome. Jadi kalau kalian mau ke Australia, kalian punya mentalitas orang Eropa dan orang Amerika, mungkin nggak akan cocok. Ada tall poppy syndrome, sama kayak di sini. Apa itu? Semakin lu naik dan berbeda, lebih timbul, lu cut. Makanya tadi gue bilang Australia sama Indo tuh mirip-mirip. Semakin lu Mencolok. pokoknya semakin lu mencolok jadi nggak sama kayak yang lain, lu di-cut. Ya, Di-cutnya tuh definisinya gimana? cut nggak ada jam ngajar. Oh iya. Iya, di Instagram gue ada tuh, gue jadi Uber Food. Tapi karena gue cinta banget sama tuh bidang, gue maju terus. Terus istri gue juga support tentu saja. Istri gue kerja Sorry nggak ada casual. jam ngajar. Iya. Itu kan lu lagi kuliah ya? Maksudnya nggak ada jam ngajar? Oh iya, nggak? jadi di PhD itu kita ada possibility untuk dapat Lecturer juga? Iya, enggak, teaching assistant, graduate teaching assistant. Oh berarti ibaratnya kayak udah dapat gaji bulanan, bisa dapat tambahan lagi Bisa dari dapat tambahan. dari mengajar menjadi Iya, asisten betul dosen sekali. gitu. Nah, yang puji Tuhannya itu gue dapat tawaran ngajar di University of New England. Jadi gue tinggalin gudangnya, tinggalin Ubernya. Kayak gitu kira-kira. Nah, terus kalau teman-teman wonder bidang saya komputer musik, terus misalkan teman-teman panggilannya bukan masuk kampus, kira-kira duitnya dari mana gitu loh? Apa yang saya bisa pakai semua di skill ini gitu ya? Kalau misalkan teman-teman belajarnya musik komposisi biasa, tentu saja mungkin fokusnya hanya kepada satu subjek gitu ya. Kalau teman-teman misalkan belajar kayak saya di komputer musik, Bang, lu tahu nggak orang-orang yang buat watch semua segala macam itu ya? Itu yang nggak dicari itu bukan cuma orang komputer science kalau mau tahu. Tapi, Orang komputer musik. oke. Ini menarik banget sih. Ini, Teman-teman tahu nggak? Ada satu teman saya lupa namanya, sorry saya bad sama nama. Dia sekarang meta engineer untuk sound. Oke. Oh, semua tuh orang komputer musik. Jadi gini ya. Berarti dia kayak mendevelop sebuah engine untuk mendetek sound yang dipakai. Semua spesialisasi dan segala macam. Meta kan? Meta semua. Basically semua orang yang sana itu teman-teman kita tuh. Jadi gini, either tuh saya masuk ke akademia, yaitu supaya bisa punya freedom untuk bikin musik terus, atau lu masuk ke industri. Lu tahu software Resolum kan? Sorry nggak tahu. Software Resolum tuh yang buat video mapping, buat VJ gitu kalau kalian tahu tuh. Software namanya Resolum tuh. Itu yang buat teman sekelas. Oh, oke. Ya, jadi either ke sana atau ke industri. Dan industrinya itu booming sekali. Permasalahan di sini itu adalah ketika orang belajar computer science dan segala macam, nggak difokuskan gitu loh, Ya. langsung. Gue coba memperkenalkan ini bidangnya di BINUS. Jadi lu bayangin ya, dan mungkin ada murid-murid saya dulu, terutama di BINUS Internasional. Jauh-jauh lu pada belum bilang metaverse, AR segala macam. Waktu gue pulang mau nikah 2018 itu, gue udah ajarin tuh mahasiswa AR, VR, web VR dan lain segala macamnya. Tujuannya apa? Sama tadi gue bilang sama lu. Sebelum ini industri masuk, gue harus mempersiapkan mahasiswa gue. Cuma kan gue nggak di hire full time karena satu dan lain segala macam gitu ya. Begitu pandemi lu lihat, tuh anak-anak udah punya skillnya. That's actually how university should Ini function. gue yang sekarang pakai kalimat ini ya. Ini menarik banget. Iya. Jadi buat sobat musik semua, ini kalau misalnya kita lanjut bisa sampai karena I get it. Lu sebagai orang yang di bidang edukasi dan lu punya suara lah. Basically gue jarang ketemu orang yang mungkin mengajar atau belajar sampai setinggi lu dan mau bersuara seperti lu. Yeah. Kebanyakan mungkin ketika udah later in life misalnya umur 30 ke 40 gitu ya. Kayaknya udahlah gue settle down aja lah. Gue udah capek menjadi idealisme selama 10 tahun, 15 tahun dalam hidup gue. Gue sekarang pengen settle down, nikah dan ya udah sisa knowledge gue yang emang ini gue ulang-ulang aja. Yeah. Ya udah gue mengulang mengajarin yang mahasiswa baru, mengulang menjadi apa lah ya udahlah gue emang mau ngulang gitu. Sementara lu punya suara dan Kenapa gitu? enggak, gue lebih ke arah gue pengen tahu how do people buat orang yang gue yakin kita nggak mungkin sempat untuk ngebahas semua di obrolan kita yang sekarang. Ini aja tadi gue udah dapat. Oh iya nih kita ternyata udah hampir 1 jam. Gue bilang nih 1 jam. Ingat satu hal bro, retention orang sini belum sebaik itu. Exactly. If they listen to podcast more than itu minutes, mereka udah gini. Sebenarnya saya sama kayak waktu kita Zoom dulu ya. Kita tuh harus cuman maksimal 40 menit.
Iya. Di atas 40 menit kampus against rules. Oh. Ya, Oh iya SKS ya. ya Iya, iya. enggak, meeting bahkan. Oh meeting. Depresi orang. Itu selama COVID aturan kayak gitu tuh. Oh oke. Ya, gue cuma pengen tahu gimana cara how do people can reach you. Gini, kalian bisa Boleh di share aja Iya. what sebagai menurut gue satu hal yang emas di sini adalah lu sebagai orang Indonesia yang sebenarnya punya banyak informasi tentang global. Iya. Gimana cara orang mau reach you misalnya pengen tahu lebih lanjut, pengen menjadi yang misalnya belum tahu tapi mau tahu lebih lanjut. Iya. As simple as kalian lihat saya di Instagram karena saya selalu pakai itu untuk komunikasi sama orang di Indo. Oke. Cuman kalau lebih detailnya ya message aja langsung. Ada website Ya, ada website ada nama gue patrickhartono.com. .com. Kirain Patrick.Hartono. Sekarang kan udah lumayan expand tuh. Gue awal-awal men, jadi gue klaim duluan tuh. Nah, gue pengen tahu balik lagi gue tidak dikejar oleh apapun ya. Cuma gue pengen the message yang lo sampaikan di sini tetap bisa sampai ya. Gue ada message sih bang, kalau boleh gue. Boleh silakan. Jadi gini, itu yang mau gue tanya sebenarnya. What is your message teman-teman, jadi for? saya pulang ke Indonesia ini sebenarnya nggak direncana. Oke. Karena paspor saya mati. Dan urus di KJRI repot. Jadi saya putuskan pulang ke Indonesia dan kebetulan Gute ngundang. Dan karena Gute saya tahu beberapa kampus-kampus lain lagi ngundang. Gute itu kedutaan Jerman ya? Iya. Terus sebelum itu juga UPI juga ngundang gue untuk jadi keynote UPI itu guest Bandung ya untuk di conference-nya mereka. Jadi entah bagaimana semua itu menjurus gue harus pulang nih. Waktu gue pulang, gue ketemu sama teman-teman gue baik dia dosen dan mahasiswa yang di sini. Situasinya tuh rumit sekali, bang. Rumit sekali. Susah sekali untuk dibicarakan dalam sejam. Cuma ada satu hal yang paling important. Di sini tuh semua negatif. Negatif banget. Negatif banget. Negatif itu sampai kayak gue pernah ngeliat ada dosen, mungkin maksudnya dia baik, tapi cara dia menerangkan tuh buat gue udah kategorisnya bully. Oke, misalkan kayak gue harus ngomong kayak, ini tuh musik atau suara, kamu bisa bedain suara kucing dan suara ini enggak? Gue gak ngerti kenapa bisa kayak begitu tuh. Dan buat gue tuh kategorinya sudah bully. Karena esensi utama kita jadi dosen dan ngajar itu adalah kita nolong nih orang yang gak ngerti. Gue tahu ada hierarki ya, hierarki antara mahasiswa dan dosen segala macamnya. Cuman gue benci banget tuh kalau orang manggil gue dokter PhD karena gue jadinya kayak ada jarak langsung sama orang. Dan itu nggak ada poinnya. Itu sebenarnya message gue utama tuh. Semua tuh negatif banget. Gue nggak ngerti kenapa. Solusinya itu sebenarnya cuma satu, bukan solusi yang general, tapi dari pandangan gue pribadi gitu loh. Kita harus ngerti fungsi kita masing-masing. Itu pertama. Kedua, ada beberapa kampus yang sudah sangat jalan, cuman mereka lupa bahwa harus ada strategi yang menarik perihal mencari untungnya gitu. Tapi mereka harus investasi dulu di pendidikannya. Kalau nggak bisa cuma kayak kita ngambil untung berapa gini-gini, nggak bisa, nggak jalan. Itu pertama. Sama yang terakhir kali itu yang pengen banget gue sampaikan ke teman-teman. Teman-teman musik itu luas. Oh my God bang, luas banget bang. Melebihi apa yang bisa gue sampaikan. Dan tujuan belajar musik itu sebenarnya yang paling inti adalah untuk menemukan diri dulu tuh. Once lu nemuin diri, itu pintu pundi-pundi itu kebuka semua. Dan gue udah buktikan kalau itu. Itu sih, cuman satu hal yang paling penting guys, kita harus sama-sama bekerja sama untuk embrace other, think positif. Dan yang terakhir dari gue itu adalah salah satu orang yang sangat ini gue itu adalah dulu Pak Yohanes kalau kalian mau tahu. Jadi waktu gue di drop out di UPH, gue udah di drop out hari itu. Terus orang tua gue yakinkan gue untuk kembali dan sebenarnya gue harus ujian ulang. Tahu nggak Pak Yo bilang apa sama gue? Dia bilang gini, ini sebenarnya nggak bisa nih lihatnya ada kamu harus ngakuin gini aja deh. Tapi kamu mau belajar kan? Mau Pak, saya harus mau belajar. Meskipun gue drop out akhirnya, dia bilang gini sama gue, kalau C ke E itu terts, sebutkan lagi interval terts. Gue sebutin terus, saya bilang oke, kamu masuk, tapi kamu baik-baik belajarnya. Kita tuh butuh dosen kayak gitu tuh. Oh.
The same Johannes yang gue. Pak Jo, dia sangat touching buat gue. Di situ gue mengerti essence. Begini loh belajar sebenarnya. Dia minta lu sebutin Iya. interval terts yang lain. Iya. Approve. Masuk ulang lo, mahasiswa. Oh wow. Itu simple banget sih. Oh iya, buat gue begitu. Dan itu Nggak harus ada lagi yang kayak senior bilang, lu ngerti nggak ini? Ini apa nih, konsep apa? Forget about that. Justru itu dosen nggak boleh nanyain kayak apa itu konsep. Lu bantu mereka supaya mereka bisa establish their own concept. Build confidence. Itu yang gue nggak temukan hampir. wow. Gitu Oke. sih. Gue bisa paham. Lo tahu, gue selalu percaya sama filosofi Batman. Sebenarnya bukan Batman punya filosofi, tapi filosofi hidup Batman. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, gue pernah lihat inilah di meme gitu, lucu lah buat gue ya. Jadi sebenarnya penolong penyelamat hidup banyak orang itu adalah yang bunuh ma bapaknya. Oh iya, setuju. Karena itu dia menjadi Batman kan? karena dia membunuh ma bapaknya. Iya. Dia menciptakan Batman yang akhirnya menolong banyak orang. Exactly. Jadi menurut gue selalu percaya sometimes dari filosofi Batman itu ya. Iya. Gue selalu percaya memang hidup kadang ada butuh necessary evil to create the next generation of goodness. Iya. Terakhir dari gue nih, terakhir kali ini. Apa yang lu dapat selama sekolah musik? Kalau gue dapetnya in the good side. Enggak, apa yang menurut lu rasa lu dapat gitu? Ya, in the good side gue sadar bahwa ternyata musik itu luas. Apalagi gue sekolah musik kan masuk dengan berpikir mau menjadi the next Nobuo Uematsu atau Joe Hisaishi, dan ternyata ended up gue diajarin untuk belajarin Gheorghi Ligeti. Tapi on the other side lah, bukan bad side, on the other side gue seneng kalau kebetulan gue beruntung lah, kampus gue networkingnya oke. Itu Dulu. ya dulu. Kalau buat gue ya, karena gue sering ngikutin lo, buat gue pribadi satu hal yang sangat impactful di Bong itu dari sekolah musiknya adalah, lu ingat nggak dulu waktu kita belajar musik elektronik, kita diajarkan untuk mendengar hal yang lain. Itu men. The critical listening part. Iya, kalau lu nggak bisa melihat hal yang lain di luar daripada yang normal tadi, itu industri besar itu, lu nggak mungkin bisa sukses sekarang. Oke. Nggak mungkin, itu impossible. Itu aja sih dari gue. Terima kasih atas Itu hari impossible man, serius. Itu lu gak bisa debat sama gue tuh, karena kalau lu gak smart, lu gak kritikal, lu gak analisis seperti analisa musik, lu gak akan bisa seperti sekarang. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Guys. Semoga teman-teman semua yang mungkin mau Yang mau kuliah sama saya? Exactly, itu juga bisa. Yang mau kuliah sama saya, boleh. LPDP sudah bisa kayaknya kampus itu. Udah bisa. Ada beberapa orang dari LPDP kok. Oke, lumayan tuh kalau bisa di support semuanya. Ya. Thank you for today's sharing. Terima kasih banyak, Bong. Mr. Patrick, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ya, thanks ya.